Penyebaran virus corona di sejumlah daerah di Indonesia hingga kini masih terus terjadi. Sejumlah upaya pun dilakukan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, salah satunya dengan penerapan pemberlakuan sosial berskala besar. Namun di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali memberlakukan moda transportasi untuk beroperasi. Kebijakan itu diambil guna membantu kinerja pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pelayanan fungsi ekonomi penting, seperti halnya bahan dasar APD yang perlu didatangkan dari luar negeri. Kemudian reagen untuk PCR test. Kemudian juga masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya seperti halnya mesin PCR. Bapak Presiden telah menginstruksikan bahwa fokus kita tahun ini ada 3, kesehatan, social safety net, dan membantu atau melindungi sektor-sektor informal, usaha kecil menengah, dan sektor dunia usaha umumnya. Ini juga supaya tidak terjadi penjalaran masalah dari masalah kesehatan dan kemudian menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi, dan bahkan menjadi masalah sistem keuangan. Tidak hanya itu, pengoperasian moda transportasi ini juga diharapkan dapat kembali menghidupkan roda perekonomian di Indonesia di tengah pandemi corona. Selain itu, kebijakan diharapkan dapat menekan APBN yang sempat melambung akibat penyebaran virus corona. Tercatat sebelumnya pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Dana tersebut akan dibagi ke beberapa sektor, antara lain sektor belanja bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, dan insentif perpajakan, serta stimulus kredit usaha rakyat. Pekerja-pekerja informal itu kehilangan pekerjaan, maka pemerintah menyiapkan skema kartu prakerja yang menjadi prioritas bagi mereka, sehingga mereka ada recovery untuk kehidupannya. Semuanya sudah dihitung dengan baik oleh pemerintah. Ya. Presiden sangat detail memikirkan hal itu, agar apa? Agar tadi itu masyarakat selamat, masyarakat bisa makan, masyarakat dunia usaha bisa melanjutkan usahanya dengan baik. Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyayangkan sikap pemerintah atas penerapan moda transportasi. Menurutnya, kebijakan itu sangatlah berbenturan dengan semangat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pandemi corona yang terjadi di Indonesia sendiri kian hari kian bertambah. Tercatat hingga 12 Mei 2020, pasien positif corona di Indonesia mencapai 14.749 orang. Bahkan pada 9 Mei lalu, sebanyak 533 orang dinyatakan positif terpapar virus corona. Itu menjadi angka tertinggi penambahan pasien positif corona di Indonesia. Ini krisis kesehatan, nyawa manusia. Jadi kalau mau merubah kebijakan, itu harus ada studi saintifik kesehatannya seperti apa. Apakah sudah ada penurunan? Apakah tes swab-nya sudah per 1 jutanya itu sudah memenuhi syarat atau belum? Berapa turunnya di daerah mana? Kan harus ada analisa itu, tidak bisa sembarangan. Sementara itu, sejumlah masyarakat juga menyayangkan sikap pemerintah yang kembali mengoperasikan moda transportasi di tengah pandemi COVID-19. Mereka menganggap hal tersebut dapat memperburuk penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kalau buat transportasi sih kurang setuju ya Mbak, karena nanti kita sama aja bohong apa yang udah dilakukan di sebelumnya, nanti malah jadi tambah parah lagi kayak gitu sih. Karena kondisinya juga kan belum membaik juga. Mau buka transportasi lagi ya, kalau di saya sih nggak setuju ya, karena pandemik mulai meningkat lagi. Kalau misalkan transportasi semua umum dibuka lagi, takutnya meningkat lagi. Terus kalau misalkan apalagi soal pesawat ya, rentan banget takutnya. Saya sih kurang setuju ya, karena bukan mengurangi, malah akan menambah gejala itu akan makin banyak gitu loh. Nggak setuju. Berarti lebih baiknya seperti apa?
lebih baik ya ditunda dulu sampai dengan pandemi ini mulai berkurang, bener-bener peak-nya itu udah mulai menurun. Walau sejumlah moda transportasi kini telah beroperasi, namun masyarakat diharapkan dapat dengan bijak mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Pemerintah juga diharapkan dapat mengkaji lebih dalam agar kebijakan protokol kesehatan dan geliat perekonomian bisa berjalan seiringan. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.